Pujilah Tuhan, hai jiwaku, janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Shalom adik-adik, kembali lagi dengan Kak Angel di sini dan Kak Ega dalam sekolah Minggu Par Jemaat Gemit Paulus Kupang. betul sekali Kak Ega. Nah adik-adik, ini ketong jumpa kembali ini hari ketong sama siap untuk mulai sekolah minggu kok. Kalau Kak Ega siap. Kak Ega terlalu siap ya, rambut kalau sebelah samping begini, baju necis, celana panjang, sepatu, sapot lengkap. Jelas. Kak Ega sudah terlalu mantap. Kalau Kak Angel dan Kak Ega siap, pasti adik-adik di rumah juga harus sudah siap. Nah, adik-adik kita akan mulai ketemu ibadah sekolah minggu ini hari. Angel sabar, coba Kak Angel absen dulu jangan sampai nih. Oh iya, ada di betul. mana? Oh, Cok, dari rayon 1 sampai rayon 10 kira-kira ada soalnya. Kak Angel tolong absen ke Coba kita cek ya Kak Ega. Iya. Rayon 1 sampai rayon 5 mana suaranya? Mantap, 2.000 orang. Kalau rayon 6 sampai 10 mana? Dong saya masih siap nih Kak Ega. Berarti kita akan sama-sama mulai ketemu ibadah sekolah minggu. Ketong siap ketemu pun diri, siap ketemu hati supaya ketong sembah Bapa di sorga. Ketong sama-sama nyanyi lagu. Lagu apa ya Kak Ega? Allahku besar. Betul sekali, Allahku besar. Musik mainkan. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil.
sekali lagi Kak Asik, Ega. Kak Angel. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Haha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Haha. Sungai miliknya, gunung miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Haha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Haha. Oke, adik-adik katong semua muji nama Tuhan. Tiba saatnya katong akan berdoa minta pimpinan penyertaan Tuhan dalam katong pengibadah sekolah betul minggu. sekali. Dan sekalian katong minta ampun atas setiap katong pun dosa yang katong sudah lakukan Betul Kak selama Angel, itu ini. wajib. Dan jangan lupa jurus doanya adik-adik. 1, 2, 3. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap waktu yang masih Tuhan berikan kepada kami. Sampai dengan hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu telah siap untuk memulai akan sekolah minggu kami. Mari Tuhan Yesus memberkati. Allah berkenan, biarlah sekolah minggu ini boleh berjalan dengan baik. Dan kiranya Tuhan mau ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat sepanjang minggu ini dan menyakiti hati manis-Mu Tuhan. Biarlah Engkau melayakan kami agar kami layak ke dalam ibadah-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Nah Kak Angel, tadi ketong sudah berdoa pembukaan sekaligus dengan doa pengakuan dosa. Karena itu ketong semua harus percaya kalau semua dosa yang sudah ketong buat, mau itu dosa maki mungkin, dosa melarang orang tua, dosa apa lagi Kak Angel? Ketong su malas-malas, Iya, malas-malas. suka berbohong. Betul Kak Ega. sekali, berbohong dan banyak dosa lagi yang ketong sudah buat selama minggu ini. Ketong harus percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mengampuni ketong punya dosa. Sekarang ketong akan dengar cerita firman Tuhan. Ketong sama-sama nyanyi lagu Alkitab. Musik mainkan. Hai kawan, Tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran? Alkitab, Itulah namanya. Alkitab. Buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Shalom adik-adik. Oke, sebelum kita mendengarkan cerita, mempersiapkan hati dan mempersiapkan Alkitab untuk kita masuk dalam mendengarkan cerita. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Jurus doa. 1, 2, 3. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Engkau menuntun kami semua hingga sampai saat ini dengan baik ya Bapa. Bapa, pada saat ini kami akan mendengarkan cerita, dan Engkau berikan kami hikmat dan memberkati kami sehingga kami bisa mendengarkan cerita dengan baik ya Bapa. Bapa di sorga, Bapa kami Tuhan Yesus Kristus, hanya ini doa kami, mengampuni segala dosa kami, hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Glory haleluya, amin. Nah, adik-adik semua sudah mempersiapkan Alkitab kan? Nah, Kakak Ningsi akan memulai dengan cerita. Ketemu pembacaan hari ini di dalam Yosua pasal 6 ayat 1 sampai 27. Yosua pasal 6 ayat 1 sampai 27. Nah, nanti sebentar baru adik-adik baca ya. Semua simpan Alkitab di bawah dan mendengarkan Kakak Ningsi cerita. Oke, Kakak Ningsi akan menceritakan
cerita lanjutan dari minggu lalu. Nah, adik-adik, ketika bangsa Israel memasuk ke kota Yeriko, ketika mereka memasuk kota Yeriko, adik-adik, kota Yeriko tuh sudah tertutup. Nah, dari ketika mereka memasuk melawan kota Yeriko, mereka tidak tahu mereka membuat ke mana. Nah, tetapi perintah Tuhan memerintahkan Yosua sehingga mereka mengelilingi kota Yeriko. Adik-adik, kota Yeriko tuh dia memiliki tinggi 14 meter dan tebal kota itu 6 meter. Adik-adik begitu tebal. Ketebalan kota Yeriko itu, tembok Yeriko itu masih bisa ada yang membangun rumah di atas kota Yeriko itu. Adik-adik, bangsa Israel bingung mau melawan musuh ke mana. Pasti bangsa Israel mau melawan musuh, mereka tidak mempunyai senjata untuk melawan musuh, adik-adik. Nah, ketika pada saat itu Tuhan langsung memerintahkan kepada Yosua. Tuhan memberikan perintah kepada Yosua untuk mengelilingi kota itu selama 7 kali. Nah, bangsa Israel tidak tahu maksud dari perintah itu, tetapi mereka taat untuk melakukan perintah itu. Mereka mengelilingi kota itu selama 7 hari dengan para imam menggunakan sangkakala. Nah, perintah Tuhan Yesus yang Tuhan perintahkan kepada bangsa Israel adalah mereka harus mengelilingi kota itu selama 7 hari dan 7 kali mereka harus mengelilingi kota itu. Dan pada kali ke-7 mereka, ketika para imam meniup sangkakala, maka seluruh bangsa Israel harus bersorak atau memuji nama Tuhan. Nah, adik-adik, mereka melakukan perintah Tuhan. Ketika mereka sudah mengelilingi kota itu selama 7 kali, dan pada yang ke-7 kalinya, para imam meniup sangkakala, bangsa Israel bersorak memuji nama Tuhan. Maka pada saat itu pun juga kota Yeriko yang begitu tinggi dan begitu tebal, tembok Yeriko yang begitu tinggi dan tebal, maka runtuhlah tembok itu, adik-adik. Pada awalnya mereka tidak tahu maksud Tuhan, perintah Tuhan. Tetapi mereka taat sehingga tembok Yeriko itu rubuh hanya karena dengan memuji nama Tuhan, adik-adik. Jadi adik-adik, bangsa Israel maju berperang orang Yeriko hanya dengan memuji nama Tuhan. Pada awalnya mereka tidak tahu, tetapi mereka taat kepada perintah Tuhan. Orang Yeriko tuh hanya sekira di dalam kota Yeriko tuh kira-kira 1.500 orang saja yang di dalam. Jadi adik-adik, dari cerita hari ini, Yosua dan bangsa Israel, Tuhan memerintahkan mereka untuk mereka mengelilingi kota itu dengan memuji nama Tuhan, tidak menggunakan senjata. Adik-adik, mereka taat dengan perintah Tuhan, sehingga mereka bangsa Israel mampu merobohkan kota Yeriko. Jadi adik-adik, di akhir cerita, Kakak mau bilang bahwa ketong harus taat dengan perintah Tuhan. Nah, perintah Tuhan bisa melalui orang tua, bisa melalui kakak, bisa melalui adik, dan bisa melalui teman-teman. Contohnya, ketika ketong di rumah setiap hari Minggu, pasti orang tua bilang sekolah Minggu. Nah, kalau pergi sekolah Minggu harus membawa Alkitab. Kalau kita tidak membawa Alkitab, berarti sampai tempat sekolah Minggu berarti kita tidak bisa membaca Alkitab. Nah, adik-adik, dan contohnya ketika kita pergi ketika kita di rumah sekarang ini kita di rumah dan dengan cuaca sudah mulai hujan. Ketika orang tua, kakak atau teman menyuruh bahwa jangan mandi hujan karena nanti sebentar sakit. Tapi kalau adik-adik melawan, berarti sebentar adik-adik sakit. Tapi kalau adik-adik taat dengan perintah dari orang tua atau dari kakak, teman, berarti adik-adik tidak akan sakit. Jadi dari ini cerita, ketong harus taat dengan perintah Tuhan. Jadi adik-adik, judul cerita hari ini adalah dengan iman melakukan perintah Tuhan. Judul cerita hari ini adalah dengan iman melakukan perintah Tuhan. Adik-adik, ayat hafalan hari ini yaitu dari
Ibrani pasal 11 ayat 30. Ibrani pasal 11 ayat 30. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko. Setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Satu kali lagi, Ibrani pasal 11 ayat 30. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko. Setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Oke adik-adik, kakak Ningsi sudah selesai cerita. Maka kita harus berdoa mengucap syukur. Jurus doa. 1, 2, 3. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu. Engkau menuntun kami semua hingga sampai saat ini dengan baik ya Bapa. Kami telah mendengarkan cerita, Engkau berkati sehingga kami bisa melakukan firman itu dalam kehidupan kami lepas hari Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Glory haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita sama-sama dengar cerita firman Tuhan tadi yang sudah dibawakan oleh kakak Ningsi. Kakak harap adik-adik di rumah bisa melakukan firman itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kayak tadi juru cerita apa ya? Juru cerita katong harus omong ulang, jangan sampai nih ada yang lupa padahal baru 5 menit yang lalu. Ketemu ulang dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Dengan iman melakukan perintah Tuhan. Sekali lagi. 1, 2, 3. Dengan iman melakukan perintah Tuhan. Luar biasa. Dan pembacaan Alkitab itu terambil dari Alkitab. Dari mana? Coba tolong kusuk-kusuk kayak ini kayaknya sudah dengar. Kayak telinga nih agak sakit-sakit karena mana kok. Kalau salah tuh dari ini Yosua kayak gak? Yosua pasal 6 ayat 1 sampai 27. Aduh ini belum apa-apa Kak Angel justru lupa nih. Betul soalnya adik-adik. Pembacaan Alkitab dari mana? Dari Yosua pasal 6 ayatnya yang pertama sampai 27. Oh iya betul sekali. Nah yang terakhir Kak Angel, katong harus coba kira-kira adik-adik semua masih ingat ayat hafalan sonde. Oke. Nah ayat hafalan ini ketong sama-sama mengulang yang tadi Kak Ningsi sudah kasih tahu tadi. Iya, sudah kasih tahu tadi. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ibrani 11 ayat 30. Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Luar biasa. Nah adik-adik, sebagai respon atas firman Tuhan ini hari, ketong sama-sama menyanyi lagu Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Musik mainkan. Yeah. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh sombong. Sombong, 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 sombong itu dosa. Sombong, 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 sombong itu dosa. Sombong, 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 sombong itu dosa. Tuhan Yesus tak senang. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh malas.
sombong, 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 sombong. itu dosa. Sombong, 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 sombong itu dosa. Tuhan Yesus tak senang. Kayaknya ketong lupa satu. Apa Kak Angel? Tadi ketong menyanyi sombong, malas sombong. Ketong lupa bohong kayaknya. Astaga, jangan sampai. Sudah apa-apa. Kak. Intinya katong sudah dengan hati yang penuh dengan sukacita, katong punya niat untuk memuji nama Tuhan, pasti katong pujian diterima. Oke, mantap kayaknya. Ketong baik adik-adik, ketong akan mengakhiri ketong punya ibadah sekolah minggu hari ini. Untuk itu, buat adik-adik yang mau memberikan persembahan bisa diberikan kepada orang tua atau kepada kakak-kakak guru sekolah minggu di rayon masing-masing. Untuk itu mari ketong tutup ketong punya ibadah sekolah minggu hari ini dengan doa. Jangan lupa jurus doa adik-adik. 1, 2, 3. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai menuntun ibadah sekolah minggu kami hingga boleh berakhir dengan baik. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini Bapa, biarlah kami dapat melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Haleluya, amin. Kak Angel dan adik-adik semua, ketong sudah sampai di akhir dari sekolah minggu online hari ini. Dan ketong akan berjumpa lagi di minggu-minggu yang akan datang. Masih tetap di channel YouTube Gemit Paulus Kupang. Oke, sampai jumpa dan shalom.